Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا عائل الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة الذي أرسل رسوله برسالة الشريفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي خصه بالشفاعة وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratal muhtaramin, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujjaj, terkhusus akhina fillah Ustaz Sahrullah, Ustaz Jamaluddin, Ustaz Hasan Basri, segenap para asatidz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, para bapak, para ibu, hadirin jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini sehat Pak ya? Ibu sehat di belakang? Sehat ya. Kalau kira-kira rasanya perut mules, ngomong aja. Iya, karena kalau pagi biasanya suka ada yang mules. Iya, izin aja udah pulang dah. Ya. Alhamdulillah, pagi ini adalah kali kedua saya berkesempatan hadir di Masjid Asy-Syari'iyah. Alhamdulillah, jamaahnya semangat. Jadi saya dari Cipayung juga tinggalan sedikit belajar setia. Semangat. Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Orang kita ada yang nyebutnya Maulid, ada yang nyebutnya Maulud, ada juga yang singkat Mulutan. Saya juga kadang-kadang suka dengarnya itu mulut dan apa mulutan begitu. Tapi dua-duanya saya rasa cocok juga. Kalau kita memperingati Maulid, berarti yang kita perhatikan dari sisi hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngomongnya Maulud, itu berarti dilihat dari sisi jabang bayinya. Kalau Maulid harinya, kalau Maulud jabang bayinya. Jadi kalau kita ngomong Maulid, berarti kita memperingati hari kelahirannya. Kalau kita ngomongnya Maulud, berarti memperingati bayinya yang lahir. Tapi dua-duanya sama. Ya makanya kalau ada orang yang ngomong Maulid, yang ngomong Maulud, boleh. Nah, ada orang yang ngomong lagi mulutan. Karena orang kita di Pondok Cabe, kalau habis Maulid, kalau habis Maulud, biasanya ada makanan. Makanya mulutan. Iya. Jadi mulut sumpel-sumpel gitu. Jadi pagi ini kita membahas itu aja dah. Ya, sosok manusia besar yang dibesarnya bukan karena pangkat dan jabatan. Nabi Muhammad itu besarnya bukan karena pangkat jabatan. Besarnya Nabi Muhammad juga bukan dibesar-besarkan, tapi besarnya Nabi Muhammad karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau besar, Pak, orang kalau masyhur, terkenal, ma'ruf,
tenar itu biasanya punya ciri. Dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga cirinya luar biasa. Wa kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang baik, ahsanan nas wa ajwadan nas. Nabi Muhammad juga sosok yang sangat dermawan, enteng tangannya, enggak ngepol. Ada orang kan kalau pelit, itu tangannya ngepol banget ya, wa asja'an nas. Dan Nabi besar Muhammad juga terkenal pemberani. Itu diantara ciri-ciri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mengenal sifat Rasul, kita di mana-mana memperingati Maulid. Kalau bulan Maulid ini, itu sejatinya kita terus mempelajari tentang sifat-sifat terpuji yang ada pada diri Rasul, kemudian pelan-pelan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita sayang cinta sama Rasul, mestinya itu kita kalau baca sholawat resep, suka. Kalau jamaah Masjid Sariyah baca sholawat suka. Kalau saya kasih amalan setiap hari baca sholawat 1000 aja, kira-kira kuat nggak? Kira-kira gitu. Sholawat 1000 banyak sedikit? Relatif. Tapi ya kalau kayak orang kita banyak. Sholawat 1000 banyak. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu punya anak perawan, tiba-tiba mau dilamar sama perjaka, mau bawain duit lah ke rumah kita begitu, terserah. Begitu dibuka, itu pembawaan dari calon besan isinya 15 juta. Banyak begitu. Dan kurang begitu ya. 15 juta. Ada yang hatinya tahun 2023 Pak, masih 15 juta aja. Ya, itulah manusia. Disuruh baca selawat 1000 banyak, duit 15 juta. Makanya mestinya kita sering nyebut-nyebut nama Nabi, bersolawat. Sebab kata Nabi, orang yang suka kepada seseorang itu biasanya dia sering nyebut-nyebut. Kita kalau suka sama apa aja kan sering nyebut-nyebut. Orang laki nih, ya masih muda, itu kalau lagi demen sama perempuan, di mana aja dia nongkrong, diomongin dulu itu. Gua bilang pacar gua, kukunya lewat banget. Iya, orang kalau suka disebut-sebut mulu, rambutnya, kalau pakai kerudung, disebut-sebut terus. Ya orang kalau lagi suka begitu. Sama nih ibu juga tuh di belakang. Dia kalau lagi suka gelang, nih ibu, kalau lagi suka gelang, kalung gitu kan, ini nyebut mulu Pak. Bapak sering gak begitu dirinya? Enggak? Ya alhamdulillah, berarti istri nawi dan lakinya.
Dia ngaji di mana aja, ilmu ini. Iya tuh cincin, masya Allah, gue melihat dia cakep. Iya, masya Allah. Tuh kadang-kadang dibeliin gelang cincin sama suaminya. Itu amin. Itu. Ya kalau ngaji, masya Allah itu jalan tangan gue miring. Padahal 3 gram, itu jalan miring. Masya Allah. Dan kalau kita cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Nabi besar Muhammad itu orang keren. Masya Allah. Ini bumi kalau dibelah dua, nih, kalau kita ngomongin kerennya Nabi, itu kalau ibarat sebelahnya Nabi, yang sebelah lagi dibelah dua lagi, Pak. Ini anggaplah ini masjid nih, dibelah dua. Ini sebelahnya Nabi nih, keren ini. Ini sebelah sini dibelah lagi. Separuh Nabi Yusuf, separuh kita tuh semua. Masya Allah. Waktu Nabi Muhammad gantengnya kayak apa? Tapi kalau orang kita, kalau pengen ganteng, pengen keren, itu biasanya nirunya Nabi Yusuf. Makanya kalau 4 bulan, 7 bulan, itu kan dibacain surah Yusuf. Dibacain ya surah Maryam. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, itu emang kalau baca surah Yusuf bid'ah Ustaz? Ya bilang bid'ah mulu. Saya bilang sama ibu, Bu, kalau mau baca surah Yusuf, membaca. Kalau mau baca surah Maryam, baca silahkan. Tapi jangan nuntut sama Allah gantengnya kayak Nabi Yusuf. Sebab kalau perkara ganteng, perkara cantik, itu bagaimana bibitnya. Iyalah tergantung bibitnya. Bapak ganteng, emak cantik, insya Allah anak cakep. Emang mau lari kemana dia? Iya kan? Masya Allah. Bapak putih, emak putih, anak glowing. Iya. Sekarang orang glowing, masya Allah, pakai skincare. Tuh, ini kita kalau sekarang udah canggih, belum ada tulji namanya. Tulji, ya Bu ya, ibu yang tahu lah. Tulji itu ada krim siang, ada krim malam. Protes ada, itu bener gak ada. Tulji namanya tuh, masya Allah itu dulu lumayan juga tuh Pak. 2 pasang ratusan 375 juga itu. Krim siang, krim malam. Cuma kadang-kadang dipaksa kalau sekarang. Ada orang mukanya kurang tapi putih, hitam, yang digosok muka doang. Akhirnya begitu dia buka jilbabnya, masya Allah pelan. Muka putih, leher hitam. Yang muka doang digosokin. Tuh, anak kalau bapak keren, emak cantik, itu tapi kalau bapak hitam, emak kelam, ya anak keling. Dia mau jadi anak lagi, masa kelam dia tadi. Makanya saya bilang itu kata Pak Ulan, baca aja surah Yusuf. Ya kalau nggak ganteng kayak Nabi Yusuf, mudah-mudahan akhlaknya kayak Nabi Yusuf kalau laki-laki. Kalau perempuan akhlaknya kayak Siti Maria. Baca. Tuh. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahsanan nas. Kalau ngomongin ibadah Pak, jangan salah ibadah Nabi. Khusyuk. Makanya Muallim Syafi'i Hazami, guru kita semua,
itu ngajarin kalau sholat make sorban supaya khusyuk. Diajarin tuh sholat pakai sorban, taruh di leher kita. Sebab kalau leher kita ditaruhin sorban, kepala kita dipakai sorban, gitu kan? Mau begini, mau di leher doang, mau kayak begitu, semua itu kan kepala jadi rasanya ada yang berat, lehernya ada yang berat. Ini sembahyang kadang-kadang ngeliatin apa baik. Makanya kalau masjid, kalau bisa ya ini nih kosong. Nah ini bener nih, kosong masjid di depan. Sebab kadang-kadang ada juga yang ada almanac, kalender di depan ada kalender. Begitu kalendernya dari baruan dari toko bangunan. Itu kadang-kadang ngurangin khusyuk juga itu. Iya, ketemu imam kurang tapi paham juga lagi. Bayang maghrib bacanya panjang banget. Iya, baca suratnya panjang. Dan kita kan cuma baca Al-Fatihah berapa lamanya Al-Fatihah, gitu kan? Begitu walan selesai, ini imam masih baca ayat aja. Kita nunduk udah leher pegel banget belum juga udah imam. Akhirnya kan dia dongak. Ya apa yang ada di depan dibaca. Begitu kan? Ada anak muda kadang-kadang supaya pakai koko. Bayang, pakai kaos blonong doang. Ini baca ada belakang semen Cibino. Itu repot. Nah, kita jadi bacain apa aja. Almanac kadang-kadang SMK ini, SMP ini. Ini bagus nih. Jadi jangan ada apa Allah Muhammad itu cukup Allah. Nah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak. Ini saya kaji satu-satu. Dalam salawat as-salah dijelaskan, ini saya rangkum. Ini Nabi Muhammad nih, hebatnya Nabi Muhammad. Supaya kita makin cinta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Nabi besar Muhammad. Alladzi masya fis samsi la dhilla lahu. Ini Nabi Muhammad. Nabi kalau berjalan di bawah terik matahari la dhilla lahu, enggak ada bayangannya. Hebat banget. Kalau kita 4 bisa bayangannya. Iya. Jadi kita kalau ada begini lampu dari sini, lampu dari sono, bisa ada di mana-mana bayangan kita. Nabi kalau jalan di bawah terik matahari, kagak ada bayangannya. Insya Allah, luar biasa. Dan memang nur ala nur. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan cahaya. Bahkan nurnya Nabi Muhammad itu 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, nurnya Nabi Muhammad sudah ada. Makanya dalam riwayat penciptaan Nabi Muhammad itu ada nuriyah, ada izhariyah, ada wadaiyah. Itu 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Itu di dalam rawi kan dijelaskan. Kuntu nuran baina yadayillahi qabla an yakhluqa Adama bi alfai'a. Jadi cahayanya Nabi besar Muhammad itu udah ada. Ada nggak di rawi pakai begitu? Ada kan? Kuntu nuran baina yadayillahi qabla an yakhluqa Adama bi alfai'a. Cahaya Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah ada, sebelum 2000 tahun sebelum di al-fai'a. Makanya kalau kita membaca rawi yang membaca-baca doang dari dulu, ya kan? Ditanya tahu artinya, tahu. Iya kan? Yang pertama, Nabi kalau jalan di bawah terik matahari
Enggak ada bayangannya. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi lam yatasya'ab abada. Ini Nabi. Nabi itu selama hidupnya enggak pernah angop. Muak. Ya, angop tahu kan ya? Ya kayak orang mana biasa ngomong angop gak tahu. Alladzi lam yatasya'ab abadan. Nabi enggak pernah muak. Beda sama kita. Kita mah. Kalau zikir orang meninggal habis Isya baca Yasin 83 ayat. Tuh kira-kira angop 30 ada kita. Apalagi yang baca lemes. Ada angop baca kita. Tapi saya lihat cakep banget ini. Orang udah ngikutin Nabi ini. Iya. Saya ngomong udah ada 30 menit ini. Di sini saya lihat belum ada yang angop. Berarti itu benar-benar ngikutin Nabi. Nabi nggak pernah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi lam yaqa alaihi dzubab. Nabi selama hidupnya enggak pernah ditemplokin lalor kata nemplok. Kalau kita jangankan belum mandi, udah mandi kita mah heran saya memang. Belum mandi nggak terlalu gerah, begitu mandi lepek badan kita, bobios. Itu habis mandi gerah, habis mandi lala ngumpul. Allah, Allah. Nabi alladzi lam yaqa alaihi dzubab. Makanya Nabi besar Muhammad itu kalau ceramah itu pulang ceramah ke Nabi kalau dakwah itu agak keras suara. Ya, agak keras tinggi begitu. Nabi itu. Jadi bukan tipe yang begini. Assalamualaikum. Bukan. Iya. Jadi kalau ngomong tinggi, saya ngerasain, apalagi badan gede begini, keringatan. Tuh Nabi tuh bininya, kalau istrinya nungguin di rumah, Nabi habis pulang dakwah, tuh dibukain tuh gamis Nabi. Tuh, Masya Allah dibukain, diperas itu gamis Nabi, dikumpulin tuh di tangan bininya, dipeperin ke muka istrinya. Tuh bininya Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu resok jadi. Coba kalau laki kita tuh, iya nak. Pulang narik, ngojek keliling, jaketnya kan tebel banget. Iya. Jam 12 siang pulang ke rumah makan siang. Kebetulan habis ada tarikan yang dekat rumah. Iya kan? Jam 12 apalagi musim kayak begini nih. Ibu bukain tuh jaketnya. Itu baju pakaiannya ibu bukain, peres. Peres tuh, kumpulin di tangan ibu, peperin kan. Insya Allah itu udah mengkodar buru-buru kita. Kenapa? Karena kalau kita mau bentak, kalau kita baunya bentak, Nabi mah wajib. Jadi makanya kalau pengen jadi istri apa motor istri Nabi bu, ya tiru dia kayak begini nih, tiru. Laki-laki habis pulang sembahyang Jumat, ya kan, salam cium tangannya. Makanya dalam riwayat
Masya Allah, itu lantaran sering usap keringat Nabi, sampai wajahnya jadi kemerah-merahan. Makanya dipanggilnya ya Humairah. Masya Allah. Wahai istriku yang kemerah-merahan. Romantis gak tuh Nabi? Bininya mukanya emang kayak kemerah-merahan. Kalau sekarang kan orang mukanya merah dipakai es gitu, ya kan? Atau mungkin ya kebangetan tipis itu kulit. Kalau kebangetan digesekin mulu, jadi mukanya agak merah-merah. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Saya pernah ngomong begini Pak Ustaz, itu Nabi romantis banget. Tapi kalau bini saya kan nggak merah-merahan kulitnya Pak Ustaz. Kalau saya pengen romantis, kira-kira saya ngomongnya apa? Emang kulitnya bagaimana? Ya hitam banget, enggak begitu kata dia. Ya gampang kalau begitu mah. Kalau Nabi ya Humairah, kita manggil bini kita yang agak hitam, ya Hajarul Aswad. Iya, ngaji mau begini aja Pak. Tapi nangkep Pak? Subuh ngaji serius orang dia tiga hari itu. Jadi nggak contoh Nabi, kita pada muak semua. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini beberapa sekali. 4. Alladzi lam yahtalib abadan. Ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam hidupnya enggak pernah mimpi yang aneh-aneh. Kalau gitu bagaimana? Kita segala uka-uka kita yang bikin. Tidak kita mau. Nabi itu enggak pernah mimpi yang aneh-aneh. Kita malam minggu habis nonton orkes, hiburan, lihat biduan romannya, cakep banget, nyawer, sampai tidur di bawah mimpi kalau kita. Nabi pun nggak pernah mimpi yang aneh-aneh. Hebat benar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Alladzi wulida mahtunan aw sajidan. Nabi Muhammad itu yang berapa ini? Yang ke-5. Allazi wulida mahtunan, yang dilahirkan itu sudah dalam keadaan dihitan. Tuh Nabi. Atau bahkan dalam riwayat yang lain sajidan. Jadi Nabi begitu lahir merosot, langsung itu sujud. Hebat Nabi. Udah disunat, udah hitam, luar biasa. Kalau kita mah hitam kadang-kadang diuber-uber sama bapak kita. Kalau kita mau hitam kudu dipaksa, dirayu. Dan lagi kita mah kadang-kadang bukan dalam keadaan sujud kalau kita mah. Kalau kita mah ada yang disesar, ada yang tangan sebelah di luar, yang sebelah di dalam. Kalau kita mah. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dilahirkan sudah dihitan dalam riwayat, dan dalam riwayat yang lain lahirnya sudah dalam keadaan sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ke-6, alladzi yara fi khalqihi ka'amami. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lagi jalan madep depan itu bisa melihat apa yang ada di belakang. Hebat kan Nabi itu? Jalan kayak begini, tahu apa yang ada di belakang.
Jadi orang mau jahat sama Nabi, Nabi tahu. Luar biasa. Makanya basarun la kal basari bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi besar Muhammad itu manusia, tapi manusianya Nabi Muhammad enggak umum kayak manusia kebanyakan. Dia itu seperti permata di antara bebatuan. Tuh Nabi besar. Hebat. Kalau kita jalan ada depan, kadang-kadang masih kejeblok aja kita. Madep depan masih kejedot aja kita. Kan ini di depan mata kita. Tapi kalau Nabi lagi menghadap ke sana, tapi Nabi tahu apa yang ada di belakangnya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi yur'aliyan ladal julasa. Nabi Muhammad itu kalau lagi duduk, Nabi kan badannya tinggi banget enggak, pendek banget enggak, sedang aja sebetulnya Nabi itu. Dari kebanyakan orang bangsa Arab saat itu, tinggi banget enggak, pendek banget juga enggak. Tapi Nabi hebatnya, kalau Nabi lagi duduk, meskipun itu orang banyak, kelihatan itu Nabi. Karena kan saya bisa kelihatan Bapak Ibu, karena kan saya dirinya lebih tinggi, gitu kan? Kalau Nabi enggak, dirinya rata, duduk apa? Duduknya rata kayak Bapak begitu. Saya juga di bawah duduknya. Tapi itu bisa kelihatan, orang di mana aja bisa melihat. Kalau Nabi diri, orang semua diri, itu Nabi kelihatan. Makanya Nabi itu Pak, itu kayak ada pernya. Jadi tanah di mana saja dia duduk, dia berdiri, itu supaya kelihatan kayak ada pernya. Buminya naik, jadi kelihatan, menonjol sendiri. Kalau kita maka perlu pakai panggung dulu, panggung tinggi, baru kita kelihatan orang banyak. Tapi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ke-8, alladzi tuti'ud dawab wa lam tanfir minhu. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada binatang ngamuk, dulu pernah Pak, onta ngamuk, onta Arab coba yang ini, Masya Allah ngamuk, dikejar-kejar, terlepas itu talinya, dikejar-kejar sama orang saat itu. Begitu unta kebetulan lari ke arah Nabi, Nabi sedang lewat, ngelihat Nabi itu unta tenang, nunduk, padahal lagi ngamuk. Wah, Nabi, Masya Allah. Kalau kita coba jalan di perumahan ada anjing, biasanya kan ya, di perumahan ada orang yang melihara anjing. Sebelum kita lewat, itu anjing diam. Begitu kita lewat di depan rumah dia, bunyi dia. Kebalik kalau kita. Kalau Nabi binatang lagi ngamuk kenceng, melihat Nabi diam. Kalau kita mau binatang, begitu melihat kita, anjing, wala menggonggong nyaring kenceng banget. Hebat benar besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ke-9 nih, Nabi Muhammad allazi tanam ainah wa lam yanam qalbah. Nabi Muhammad itu kalau matanya tidur tapi hatinya enggak. Nabi Muhammad
Makanya Nabi Muhammad kalau tidurnya aja dalam riwayat masih zikir. Kalau kita kalau kata udah tidur kupluk sejadi-jadinya. Kalau kita mah sampai susah dibangunin, tetangga berisik banget, ongkoh baik kita mah. Masya Allah. Jadi kalau matanya merem, hatinya zikir. Ya kita juga bisa matanya merem. Ya kan, dia merem doang gitu. Zikir itu kalau baca Yasin kan orang lagi la ilaha illallah dibaca 100 kali dia merem aja la ilaha illallah. Ditanya apa biar khusyuk, masya Allah, biar getar di sini Allah. Itu luar biasa. Kemudian yang terakhir asrah yang 10. Alladzi binal arda yaqulu takhruju minhu. Nabi Muhammad nih luar biasa. Kalau buang hajat, kalau buang air besar, itu Nabi Muhammad ya dulu kan ya sama kita Pak. Ya nggak ada apa sih kalau mana kita kan ada kamar mandi di dalam, ya kan? Dulu sama kita juga belum ada yang buang air kemana di kebun, ya kan? Dipulangkan, ya kan? Bahkan kadang-kadang itu Masya Allah emang habis makan buah capi. Makan buah capi ngedet dia biji capi doang yang keluar. Karena di situ musim panas dia diambil dia lagi di biji capi. Ya terus aja begini. Dulu kita dulu. Nabi juga pernah begitu Pak. Ya emang buang airnya ke kebun, ke pulangan. Ini sahabat saya benar sahabat. Ini semua yang namanya sikap, sifat, tindak tanduk Nabi ini sahabat udah tahu. Dia masih penasaran masih penasaran. Belum pernah melihat Nabi buang air. Jadi dia ingin tahu Pak. Nabi berangkat ke pulangan, dia udah ngira-ngira, nah, ini Nabi mau berak kayak diikutin, bener diikutin, cuman gak ketahuan Nabi, jauh gitu ikutin, diimpor, ntar ditandain, oh Nabi disuruh, gitu kan, ditandain. Begitu Nabi selesai pulang, buru-buru dia lari, deketin kotorannya, kagak ada, kotorannya habis dimakan lagi. Masa buang air rata kok ini? Kita juga sama, kotoran kita dimakan tanah. Cuman kalau kita mah lobangnya udah dibikinin. Iya, jadi kita buang air di kamar mandi kan. Kalau kita lihat kan masih kelihatan, iya kan? Ya kita siram dikit, ya kagak ada kayak Nabi juga kita. Iya, ya cuma kalau kita mah kalau Nabi mah tanahnya makan, kalau kita mah tanahnya udah kita siapin. Makan gila luar biasa dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita sejatinya kita kan kalau hidup sejaman sama Nabi kan enggak. Makanya kita dibilang sama Nabi itu saudaraku. Kita itu semua saudaranya Nabi. Sampai ketika Nabi besar Muhammad sering menyebut, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Wahai Rasul, kami ini apakah bukan saudara? Kata sahabat. Tidak. Kalau kamu mah sahabat, ini mah saudara saya. Ternyata siapa saudara itu? Alladzi amanu bi wa lam yaroni. Dia itu orang yang percaya kepadaku, kata Nabi Muhammad, tapi dia nggak pernah melihat aku. Kayak kita nih. Kita percaya nggak pada Nabi Muhammad? Sayang nggak pada Nabi Muhammad? Ya kan baca sholawat resep apa tidak? Resep kita. Tapi melihat Nabi pernah belum? Ini kita yang dibilang saudara. Makanya di dalam hadis orang perempuan suka dibaca tuh kalau sholawatan kan. Orang perempuan baca-baca doang, tahu kagak artinya. Tuba ada gitu. Liman
wa amana bi thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Tuba, beruntunglah liman ro'ani wa amana bi, bagi orang yang melihat aku dan dia percaya kepadaku. Itu sahabat beruntung bisa melihat Nabi, percaya, dan wajar. Nabi begini percaya, memang dia. Tapi kata Nabi, summa tuba, dalam hadis ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Kemudian sangat beruntung orang yang tidak pernah melihatku, kata Nabi, tapi dia percaya kepadaku. Mudah-mudahan kita kelak bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian kita pagi ini senantiasa ada nilainya, meskipun kita ada tahu sedikit ya. Yang penting bisa kan Pak, ada yang diambil ya. Dari 10 tadi ada lah begitu kan yang nyangkut. Maka dari itu marilah kita tutup pengajian kita dengan membaca Zikrul Jalalah. Ada kertas semua itu kan? Ikuti 2 kali cukup kan? 2 kali baca cukup ya, mudah-mudahan udah bisa. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. Al-ma'budu fi kulli makan.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين